لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Saya tidak bisa membayangkan 12 tahun sudah berlalu. Saya masih ingat pertama kali belum bisa sama sekali bahasa Indonesia tahun 2008. Cuma saya ingat satu kalimat, bagus. Jadi orang bicara sama saya, cuma saya jawab bagus. Sudah makan? Bagus. Mau kemana? Bagus. Jadi saya artikan semua bagus. Dan selalu saya berdoa, ya Allah tolong bantulah saya supaya bisa bahasa Indonesia yang bisa difahami. Kira-kira Bapak Ibu faham gak sekarang? Berarti doa saya sudah kabul. Karena itu doa saya tidak pernah belajar sekolah Indonesia atau kursus bahasa Indonesia atau dari kamus, nah. Cuman hanya bergaul, duduk, dengar, sering saya dengar, alhamdulillah bisa hafal. Ketika ucapkannya mungkin belum begitu pas, orang-orang ketawain dulu, tidak apa-apa. Saya bilang diketawain, dia bodohin, tidak apa-apa. Yang penting saya bisa sampaikan yang bermanfaat. Alhamdulillah berjalan waktu sedikit demi sedikit bisa mendapatkan. Bahkan saya dapat kejutan. Saya menemukan saudara keluarga saya di Indonesia. Dulu ibu saya dan ayah tidak pernah cerita. Tapi saya ketika sudah berada di sini, baru saya menemukan saudara keluarga. Ternyata kakek saya dan ayah kakek saya, dua-duanya kelahiran Lombok. Bahkan ayah kakek saya dibunuh sama penjajah Belanda dan dia punya makam besar di Ampenan, di Lombok, dan dia mampu mempersatukan orang Sasak di Lombok untuk melawan penjajah Belanda. Makanya ketika saya bertemu Presiden Jokowi, saya sampaikan saya sebenarnya cucu pahlawan tapi belum terdaftar. Dan subhanallah tidak membayangkan begitu saya ke Indonesia bisa menemukan sejarah keluarga. Bahkan saya punya keluarga besar di Lombok, di Cirebon, di Surabaya. Salah satu kakek saya nikah sama orang Bumi Ayu di Jawa Tengah. Kemudian bertemu dengan keluarganya juga di Cirebon. Ada juga di Bali, kemudian di Jakarta. Barangkali di Cimahi besok-besok ketemu ada orang yang bunga keluarga. Jadi subhanallah begitu dunia ini kecil. Kita bisa terus bertemu dengan keluarga dan kita terus bisa melanjutkan perjuangan. Dan saya harap mari kita sama-sama memperjuangkan yang terbaik untuk negeri kita Indonesia. Karena mohon maaf, yang kita besok bawa pulang ada dua hal. Ketika kita mati, yang kita bisa bawa hanya amal saleh. Yang kedua, ketika kita mati, yang tersisa di dalam dunia ini hanya nama baik kita. Tidak ada yang lain. Ketika tersebut nama kita, semua orang mau mendoakan. Semoga Allah ampuni, ya Allah. Luar biasa perjuangan orang itu. Luar biasa dia memberi yang terbaik. Orang politisi, orang ekonomi, orang siapapun, dimanapun posisimu, tolong beri yang terbaik. Karena itulah yang akan mengharumi namamu ketika kita sudah besok meninggal dunia. Dan di alam kubur, yang masuk sama kita adalah amal salih. Di sambil kita beribadah. Dan selalu saya berkata, tolong kerja keras untuk duniamu dan kerja keras untuk akhiratmu. Jangan hanya akhirat tapi lupa dunia. Dunia harus maju, harus berhadapan, harus bisa menjadi terang menerang yang bisa membangun Indonesia. Dan bisa menjadikan Indonesia negara terhormat, bisa menjadikan Indonesia negara yang diperhatikan oleh dunia karena kemajuannya, kebersatuannya. Dan alhamdulillah kita diberikan banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hasil bumi, dari hasil tanam-tanaman, dari hasil luar biasa.
saya selalu berkata, wallahi negeri Arab kalah sama negeri Indonesia dengan sumber alamnya dan kekayaannya. Kalau dikumpulkan seluruh negara Arab, masih lebih kaya Indonesia. Mungkin karena kita tidak merasa kekayaan itu, mungkin karena belum bersyukurlah. Kekurangan syukur kita dan salah gunakan nikmat itu akhirnya tidak terasa. Padahal kekayaan yang Allah anugerahkan untuk negeri kita Indonesia luar biasa. Dan mudah-mudahan kita bisa dan mampu Allah hantarkan kepada kita, insya Allah, seorang orang wakil rakyat di Dewan Pemerintahan, di Dewan DPR, MPR dan juga di DPRD. Mudah-mudahan semua orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan dan kemuliaan yang mereka mampu menjalani tugasnya dan memberi yang terbaik, yang insya Allah balasannya terharum nama baik mereka dan nama keluarga mereka, dan mendapatkan balasannya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. 3 poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, tolong jangan lewat satu hari tidak membaca Al-Quran. Belum bisa baca, simak, dengar. Masih merasa bacanya belum begitu lancar, tidak apa-apa, dengar. Karena pahalanya sama. Yang membaca maupun yang simak, pahalanya sama. Setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Ini bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi 10 amthaliha. Barang siapa yang membaca kitabullah, satu huruf saja dapat 1 kebaikan, dan 1 kebaikan pula dilipat oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Alif lam mim bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Bayangkan jemaah, Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf dikali 10, 190. Dari segi baca 19, tapi tulisan pahala 190. Dan setahu saya tidak ada amalan yang bisa memberikan pahala berhuruf hanya Al-Quran. Injil, Taurat, Zabur, Suhufi Ibrahim wa Musa, hadis Qudsi, hadis Nabawi, tidak ada. Salat 10 kali lipat, tapi dari total salat. Tidak dihitung setiap ruku', sujud, bacaan dalam salat, tidak. Dihitung total salat. 5 waktu dapat 50. Sebagaimana diperintahkan di awal 50 kali salat. Tapi Al-Quran satu-satunya ibadah yang nilai pahalanya berhuruf, bersatu huruf. Dan menurut saya ini promo yang paling istimewa dari Allah. Paham bu promo? Biasanya ibu-ibu yang tahu promo. Ada enggak di pasar promo? Kalau kita misal mau belanja, ditawarkan, ini beli misal gelas 1 dapat gratis 1. Beli 2 botol minyak goreng dapat gratis 1. Ada kan? Atau beli misal 2 botol mie goreng, minyak goreng dapat 1 dus mie goreng lah misalnya. Ada kan? Itu kan namanya promo. Pernah enggak Bapak Ibu bertemu dengan promo, beli 1 botol minyak goreng dapat 10 gratis? Ada enggak promo begitu? Pasti merugi kan? Allah Subhanahu Wa Taala tahu manusia suka promo, makanya Allah tawarkan promonya. 1 huruf dapat 10 kebaikan. Tapi sayang sekali yang berlaku promo manusia, tapi promo Allah belum laku. Karena banyak kita manfaatkan promo manusia, tapi tidak memanfaatkan promo dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan berita gembira, ada orang berkata, saya sebenarnya ingin baca, tapi bata-bata bacaan saya. Saya takut salah, nanti malah dosa. Mendingan tidak usah baca. Itu alasannya karena berbata-bata. Ada berita gembira dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia berbata-bata. Terima kasih ya Rasulullah. 1400 tahun yang lalu nampaknya Rasulullah umatnya bakal banyak berbata-bata. Makanya sudah diberi solusi dari kemarin. 1400 tahun yang lalu. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia berbata-bata sambil berat, susah, sulit untuk membaca Al-Quran,
tapi tetap dia mempertahankan dan terus dia melanjutkan sesuai kemampuannya, kata Rasulullah, falahu ajran, akan Allah berikan 2 kali pahala. Selain setiap satu huruf 10 kali lipat, dia dapat 2 kali pahala. Satu, karena dia mau membaca Al-Quran. Yang kedua, kesulitan yang dia hadapi, berbata-bata sampai berat, Allah hargai perjuangan itu, Allah berikan pahala. Berarti Bapak Ibu yang bersama Al-Quran, tidak ada yang merugi. Bahkan ada yang bertanya, boleh enggak saya baca Al-Quran, tapi saya tidak baca terjemahannya? Saya jawab, boleh. Ada orang tanya lagi, boleh enggak saya baca Al-Quran sampai khatam, tapi mohon maaf, saya tidak faham sama sekali? Saya jawab, boleh. Kenapa? Karena target baca Al-Quran kita ada 4. Ada 4 target. Pertama, baca walaupun tidak faham. Tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Itu namanya standar. Walaupun tidak faham sama sekali. Karena Rasul menjanjikan pahala setiap satu huruf 10 kebaikan tidak dikaitkan dengan faham. Target kedua, baca dan faham. Berarti ada upaya untuk memahaminya. Itu lagi lebih besar lagi pahalanya. Yang ketiga, baca, faham dan menhayati. Lebih lagi dahsyat pahalanya. Ada lagi yang keempat, baca, faham, hayati dan menamalkan. Kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Jangan gara-gara tidak bisa menamalkan malah tinggalkan baca. Tidak bisa faham malah tinggalkan baca. Tidak bisa menhayati malah tinggalkan baca. Standar baca. Tetap mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan. Jelas? Yang kedua, usahakan jangan tinggalkan ayat kursi setiap habis salat. Semua hafal ayat kursi kan? Sering dibacakan habis salat? Atau kadang-kadang tertinggal? Selalu. Ibu-ibu bilang selalu. Pahalanya apa? Pahalanya apa? Kemarin saya tanya sama ibu-ibu. Selalu. Terus pahalanya? Enggak? Dia tahu amalannya tapi belum tahu pahalanya. Saya kasih tahu pahalanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya. Allahu Akbar. Tak ada sesuatu yang mampu menghalanginya, jaminan masuk surga. Cuma baca satu. Saya ketika baca hadis yang sahih ini, saya berfikir, ya Allah, ini satu ayat aja jaminan masuk surga. Gimana 30 juz Al-Quran? Ini baru satu ayat. Gimana kalau orang rutin baca sampai khatam Al-Quran? Selain ayat kursi setiap habis salat, tolong usahakan tutupi harimu dengan baca surat Al-Mulk. Habis beraktivitas, sudah selesai kegiatan, sudah siap-siap mau tidur, tolong sempatkan. Suratul Mulk, kalau bisa sebelumnya boleh witir. Ada orang tanya, boleh enggak saya salat malam sebelum tidur? Saya jawab, boleh. Karena salat malam tidak harus tidur dulu. Banyak orang yang salah faham masalah itu. Ini kembali kemampuan. Cuba kalau kita memaksakan setiap orang mau tahajud atau mau salat malam harus tidur dulu. Ada orang mungkin misal contoh, Pak Ketua Dewan. Aktivitas, rapat, meeting, pulang sudah malam. Kalau dia tidur malam mungkin bisa jam 12, mungkin bisa jam 1. Belum tentu bisa tahajud. Ketiduran, udah baru dapat 3 jam, maksimal 4 jam, sudah subuh. Jadi, fisik manusia kan punya kemampuan, punya batas. Makanya selalu saya berkata,
Kalau ada bapa ibu yang biasa tahajud, tidur baru tahajud, tak apa-apa teruskan. Tapi kalau masih belum terbiasa, tolong amankan walaupun 2 rakaat. Amankan walaupun 2 rakaat. Niat salat malam, niat salat hajat, lihat sunnah taubat. Silahkan, apapun niatnya boleh. Habis salat 2 rakaat, tambah 1 rakaat witir boleh, atau 3 rakaat. Sekali salam witir, atau bisa 2 rakaat salam baru 1 rakaat. Terserah, mau 3 sekaligus, 1 kali tahiyat, atau bisa dipisahkan 2 baru 1. Baru habis itu tidur. Kenapa? Seandainya belum sempat bangun dan ketiduran sampai subuh, sudah tertulis namamu ahli tahajud. Sudah tunaikan salat, apalagi witir. Minimal, saya selalu tekankan, minimal jaga witir. Dan mohon maaf, ini bukan wasiat saya, tapi Rasulullah. Tidak ada yang dari saya. Dari saku saya tidak ada. Semua dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah kepada Abu Hurairah? Abu Hurairah berkata, Rasulullah menwasiat, awsani khalili wa an utira qabla an anam. Rasulullah menwasiatkan aku jaga witir sebelum tidur, kata Rasulullah kepada Abu Hurairah. Bahkan Umar bin Khattab ketika ditanya, kenapa suka witir sebelum tidur? Kata beliau, saya takut tidur dan meninggal dunia dalam keadaan tidur belum witir. Makanya amankan witirmu. Inna Allah witir, yuhibbul witir, fa'autiru. Allah maha witir, Allah cinta witir. Jagalah witir. Dan salah satu sunnah yang Rasul tidak pernah tinggalkan adalah sunnah witir. Tidak pernah tinggalkan, sehat, sakit, musafir, dimanapun berada. Selalu jaga witir. Dan sunnah yang kedua, sunnah subuh. Sesudah azan, sebelum salat wajib, ada sunnahnya. Bahkan di menurut mazhab Abi Hanifah, sunnah subuh itu dianggap wajib. Selain Abu Hanifah dianggap sunnah. Memang dia sunnah, tetapi hampir sunnah, tapi martabatnya seperti martabat wajib. Karena sunnah subuh, pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Saya berkata, subhanallah, ini baru pahala sunnahnya. Kira-kira gimana yang wajibnya salat subuh? Habis sudah laksanakan witir, mau tidur, tolong bacakan suratul mulk. Belum lancar bacaanmu, setelkan. Dari HP boleh, atau CD murattal, suratul mulk, atau dari YouTube. Sudah alhamdulillah puluhan bahkan ratusan ribu murattal. Tinggal milih apa yang kita suka. Sambil kita di tempat tidur berbaring, kita bisa dengar suratul mulk. Kenapa disuruh baca suratul mulk? Apalagi di ujung aktivitas kita, seandainya malam itu meninggal dunia, sudah dapat jaminan selamat dari siksa kubur. Suratul mulk, jaminan selamat dari siksa kubur. Yang terakhir, sedekah. Yang pertama, jangan lewat satu hari tidak baca Quran. Yang kedua, ayat kursi setiap habis salat, termasuk jaga suratul mulk. Kalau bisa sebelumnya jaga witir. Terus sekarang yang ketiga, sedekah. Terutama sedekah subuh. Terutama sedekah subuh. Saya sudah sering membahas dahsyat sedekah subuh. Saya yakin Bapak Ibu, semua para hadirin, saya yakin orang yang suka bersedekah. Tapi ada yang satu sering tertinggal. Doa habis sedekah. Atau doa di saat sedekah. Tahu enggak Bapak Ibu, doa di saat sedekah termasuk doa makbul? Tapi kadang-kadang kotak amal lewat, kita isi tapi tidak doa. Sering kita lupa doa itu. Padahal bisa, ya Allah aku mohon dengan berkat sedekah ini, titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku. Ya Allah aku mohon dengan berkat sedekah ini, sembuhkan penyakitku kalau lagi sakit. Ya Allah dengan berkat sedekah ini, mudahkan urusanku. Apapun hajat kita, luar biasa dahsyat sedekah. Termasuk sedekah subuh. Dan saya sudah buat ada tausiah ceramah. Mungkin Bapak Ibu nanti habis acara berkenan bisa lihat di channel YouTube kami, namanya Dahsyat Sedekah Subuh. Saya sudah bahas satu tausiah khusus hanya membahas keutamaan dan manfaat daripada sedekah subuh.
Dan sedekah setiap waktu dan setiap saat ada manfaatnya. Tapi lebih istimewa di waktu subuh, itu lebih dahsyat. Bisa Bapak Ibu, saya tidak akan bongkar apa isinya dan apa rahasianya. Bisa Bapak Ibu nanti lihat di YouTube. Sedekah menjaminkan husnul khatimah. Sedekah menjaminkan selamat dari kematian kecelakaan. Sedekah menjaminkan selamat dari kematian kebakaran. Sedekah menjaminkan selamat dari kematian mendadak. Sedekah menjaminkan selamat dari su'ul khatimah. Sedekah menjaminkan kesembuhan penyakit. Sedekah menjaminkan memadamkan kemurkaan Allah. Dan sedekah menjaminkan ampunan dosa. Sedekah menjaminkan terkabul doa. Makanya ketika bersedekah jangan lupa berdoa. Apalagi di saat sedekah subuh. Dan cukup ketika bersedekah sebut satu hajat. Jangan habis salat subuh mu isi sedekahnya koin tapi doanya sampai terbit matahari. Malu sama Allah, ku kelamaan, kata malaikat, apaan ku doanya panjang banget. Padahal sedekahnya baru koin aja. Tolong disesuaikan, satu kali sedekah, satu kali hajat. Dan selalu dalam kebaikanmu, sisakan dalam doamu, jangan lupa doa untuk orang tua. Saya sudah belajar, apapun yang saya amalkan, apapun amalannya, di ujung saya amalkan itu, saya selalu berdoa, ya Allah aku mohon titipkan pahala amalan ini untuk kedua orang tua. Saya selesai tausiah, pas pulang, ya Allah aku mohon titipkan pahala tausiah ini untuk kedua orang tua. Habis ngaji, ya Allah aku mohon titipkan pahala ngaji saya untuk kedua orang tuaku. Habis salat, ya Allah aku mohon titipkan pahala salatku untuk, apapun amalannya, apapun, saya sudah belajar menjadi salah satu upaya berbakti baik sama orang tuanya. Karena berbakti baik sama orang tuanya, walaupun mereka sudah meninggal atau di posisi yang jauh, tidak bisa bertemu setiap waktu dan setiap saat, melalui doa, insya Allah terhitung sebagai berbakti baik. Ada seorang bertanya, kalau orang tua saya sudah tidak ada atau sudah meninggal, gimana? Apakah saya masih punya kesempatan berbakti baik? Saya menjawab, masih punya kesempatan. Ada dua amalan, sedekah dan doa, bisa menjadi bermanfaat untuk orang tua kita. Dan semoga kita bisa bersama-sama, kita selalu niatkan dan doa untuk orang tua. Mudah-mudahan kekurangan kita di masa mereka berada, mungkin kita sebagai anak, namanya anak muda, di masa dulu mungkin banyak membuat orang tua sakit hati, menyakiti perasaan mereka. Namanya anak-anak, tidak merasa dan tidak menyadari. Makanya ayo mari kita sama-sama memperbaiki. Semoga semua dosa-dosa kita di hadapan orang tua dan terhadap orang tua mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita orang yang berbakti yang mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah menjadi saksi bagi kita semua dan mudah-mudahan menjadi amal salih yang bisa menyalurkan pahala yang tidak terputus sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya dzal jalal wal ikram. Berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Jadikan kami semua serta keluarga kami ahlul Quran, pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Ya Allah, lancarkan upaya dan ikhtiar Majlis Nurun Nisa ini bersama Yayasan Budi Luhur. Ya Allah, jadikan perjuangan mereka menjadi amal salih yang diterima di sisimu. Dan jadikan tempat ini menjadi tempat pusatnya cahaya yang menyebarkan rahmatan lil alamin, yang membawa keberkahan, yang menjadi pusat pendidikan agama, yang bisa memfasilitasi akhlak yang mulia ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, atas izinmu kami bersama-sama bertemu di majlis ini, di dalam acara ini. Anugerahkan kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.